Ada yang salah dengan kekristenan kita. Karena harusnya kita tampil beda. Harusnya kita jadi berkat, kita jadi terang, kita jadi jawaban buat dunia. Bukannya malah hidup seperti mereka. Pertanyaannya hari ini adalah apakah hidup kita dipimpin oleh firman Allah atau prinsip dunia? Kalau kita nggak ada bedanya sama orang dunia, mereka kawin cerai, kita juga begitu. Kalau kita lihat orang dunia saling menipu, saling menjahati, lalu orang Kristen juga begitu. Ada yang salah dengan kekristenan kita. Karena harusnya kita tampil beda. Harusnya hidup kita jadi teladan. Harusnya kita jadi berkat, kita jadi terang, kita jadi jawaban buat dunia. Bukannya malah hidup seperti mereka. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Harusnya firman Allah mengubahkan cara berpikir kita sehingga hidup kita juga berubah. Ketika firman Allah, kehendak Allah yang jadi prinsip dasar dalam kehidupan kita, kalau kita dipimpin oleh kehendak Allah dan firman Allah, kita akan selalu memikirkan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kita akan memastikan hidup kita berkenan sama Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata gini, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kekristenan bicara soal hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Begitu kita kenalan sama orang, mereka lihat kita baik, mereka tanya, kamu orang Kristen ya? Ketika kita nggak ngomong jorok, kita jujur, kita jadi teladan, mereka punya ekspektasi, kamu Kristen ya? Gak banyak hari-hari ini orang yang percaya lagi sama orang Kristen, karena kekristenan jadi agama, bukan lagi jadi cerminan gaya hidup pengikut Kristus. Apakah hari ini hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana? Mari kita introspeksi diri. Apakah iman sama kelakuan kita sejalan? Kalau kita ngaku kita orang percaya, tapi kita masih sering memungkiri iman kita. Kita masih percaya tahayul, kita masih mengandalkan orang-orang pintar, hal-hal gaib. Kita masih percaya show, bintang. Bukannya mempercayai Tuhan, berarti iman dan kelakuan kita belum sejalan. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, tapi kita masih bisa jahat sama orang, fitnah orang. Kalau kita masih suka berkelahi karena uang, karena jabatan, berarti kita punya kelakuan sama iman belum sejalan. Hidup kita harusnya membawa keharuman pengenalan akan Kristus. Harusnya begitu orang lihat hidup kita berubah. Yang tadinya kita suka mabuk-mabukan, kita udah gak mau mabuk-mabukan. Dulu kita suka tipu orang, sekarang kita udah gak nipu orang. Dulu kita kasar sama istri kita, sekarang kita gak kasar lagi. Kita sayang sama pasangan kita. Dulu kita mungkin gak tunduk sama suami, sekarang kita tunduk sama suami. Kita hormat, respect sama suami kita. Kalau dulu kita sebagai orang tua gak jadi teladan buat anak, selalu bertengkar. Sekarang kita bisa berubah dan suami istri rukun dan jadi teladan buat anak cucunya. Harusnya ada perubahan hidup yang baik sehingga ada keharuman pengenalan akan Kristus dalam hidup kita. Kalau dulu kita suka nonton video porno, kalau dulu kita suka judi, kalau dulu kita suka ngomong kotor, dulu kita suka nyontek, suka bully orang lain. Tapi sejak kita kenal Kristus, kita mengalami pembaharuan akal budi karena kebenaran firman, karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, kita berubah. Dan orang bisa lihat perubahan yang baik dalam hidup kita, kita berhenti berbuat dosa, nama Kristus harum dalam hidup kita. Sebagai Kristen kita harus tahu ekspektasi orang kepada kita adalah hidup kita harusnya jadi berkat. Karena kekristenan punya standar yang tinggi, karena orang tahu Yesus adalah figur yang baik. Kristus menempatkan standar yang sangat tinggi di dunia, yaitu kasih. Ketika Yesus disalib mengorbankan dirinya, mati buat kita semua. Standar yang sangat tinggi telah diletakkan bagaimana kita harus hidup seperti Kristus. Menjadi teladan sebagai orang percaya. Jangan bilang, berat Kak Heni jadi pengikut Kristus, berat. Enggak, justru indah. Ketika kita punya satu teladan bahwa kalau Yesus bisa, saya juga bisa. Kalau Yesus bisa tidak berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat, kita juga bisa. Kalau Yesus gak menghakimi, kita juga bisa. Kita gak perlu menghakimi. Hidup sebagai pengikut Kristus sebenarnya sebuah tantangan. Karena kita berada di tengah-tengah dunia yang kebanyakan orang tidak percaya. Kita minoritas. Tapi Yesus bilang gini, barang siapa ingin mengikut aku,
Dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan ikut aku. Jangan punya ekspektasi jadi Kristen itu mudah. Tapi penuh tantangan, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa. Gak ada yang mudah mengikut Kristus. Jangan jadi Kristen gampangan yang pengennya yang gampang-gampang aja gitu. Justru ada ujian kepada iman kita. Saya berdoa agar setiap kita gak saling menghakimi, tapi kita lihat kebenaran firman ini bahwa harusnya kita jadi teladan bagi dunia. Hidup kita bukan dipimpin sama prinsip dunia. Kalau orang lain cerai itu biasa, tapi bagi kita harus memperjuangkan pernikahan kita. Bahwa kalau orang dijahati, mereka balas dengan kejahatan, kita harus belajar mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau bagi orang dunia kumpul kebo itu biasa, kita harus pegang prinsip firman Tuhan kekudusan. Kita gak boleh tinggal serumah sampai kita nikah dan diberkati oleh hamba Tuhan. Berdoa supaya setiap kita berani ngambil keputusan, enggak, hidup saya harus jadi berkat. Saya harus ikut teladan Yesus, saya gak boleh ikut prinsip dunia. Hari ini, apakah hidupmu dipimpin oleh prinsip dunia atau firman Allah? Apakah kita hari ini mau sungguh-sungguh jadi pengikut Kristus yang membawa keharuman pengenalan akan Kristus kemana-mana? Kalau Anda rindu hidupmu bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, mari belajar apa sih yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022 akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.